sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami supaya bisa mendengarkan firman Tuhan lewat Cici Koko. Berkatilah Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya bisa kami dengarkan dengan baik. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang bersuka cita hari ini? Kalau kalian bersuka cita, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Adik-adik, yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Siap? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
adik-adik, kalau masih semangat, yuk kita bernyanyi bersama lagi. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran patuh nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran patuh nasihat, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran patuh nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran patuh nasihat, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran patuh nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran patuh nasihat, hormati ayah dan ibumu. Hormati ayah
firman-Mu. Berkati biar Cici Koko yang menyampaikan firman-Mu. Biar kami mengerti dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Nah, pada hari ini Koko akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum Koko masuk ke firman Tuhan, Koko mau tanyain satu hal kepada kalian. Nah, coba pikirin apa aja sih doa-doa yang kalian pernah panjatkan, pernah kalian doain ketika di keseharian kalian. Nah, Koko kasih waktu nih ya, Koko kasih waktu 5 detik buat pikirin kalian pernah doain apa aja. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Sekarang dimulai dari Koko dulu. Nah, jadi doa yang biasanya yang sering Koko lakuin itu yang pertama nih, misalnya doa pagi, lalu doa makan, doa ketika Koko ingin melakukan pekerjaan atau tugas-tugas, tindakan. Habis itu Koko juga doain ketika Koko harus memutuskan suatu hal. Koko juga doain ketika ada orang tua atau adik Koko atau teman-teman Koko yang lagi sakit. Lalu Koko juga ada doain ketika mau tidur. Nah, itu yang sering kali atau yang biasanya Koko lakuin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan yang judulnya Petrus mendoakan orang lumpuh. Nah, jadi di cerita firman Tuhan hari ini itu nggak cuma berbicara mengenai Petrus seorang diri, tapi ada satu temannya lagi, yaitu Yohanes. Jadi Petrus dan Yohanes itu memiliki kebiasaan untuk berdoa setiap hari. Kondisinya pada waktu itu adalah Yesus udah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi murid-muridnya di Yerusalem. Jadi Petrus dan Yohanes itu sudah dipenuhi oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Nah, cerita firman Tuhan hari ini itu diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Petrus dan Yohanes berdoa setiap hari. Suatu hari menjelang pukul 3 sore. Nah, Petrus dan Yohanes itu pergi ke bait suci. Buat apa? Itu buat berdoa. Nah, pada saat itu ada sebuah pintu masuk di bait suci. Pintu masuknya itu bernama Gerbang Indah. Jadi Petrus dan Yohanes menuju pintu gerbang itu, dan ketika mereka mendekati pintu gerbang indah itu, mereka menemukan seorang laki-laki yang lumpuh di dekat pintu gerbang itu. Jadi Koko mau cerita dulu nih, apa sih asal-usul atau latar belakang dari si orang lumpuh ini. Jadi orang lumpuh itu mengalami lumpuh sejak lahir, dan setiap hari seseorang membawa dia, jadi dia digotong sama orang untuk menempatkan dia di pintu gerbang di bait suci itu dan meninggalkan dia di tempat itu. Nah, ini adalah caranya supaya orang lumpuh itu bisa makan. Dia dengan mengemis, dengan meminta sesuatu pada orang-orang yang mau masuk ke dalam bait suci. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes ingin memasuki bait suci lewat gerbang indah itu, orang lumpuh itu minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu, dan kata Petrus kepada orang lumpuh itu, "Lihatlah kepada kami, kami tidak mempunyai uang." Itu kata Petrus kepada orang lumpuh itu. "Tetapi kami akan memberikan padamu apa yang kami punyai." Nah, apa yang Petrus dan Yohanes punyai? Ada yang bisa tebak apa? Yes. Di sini Petrus langsung bilang, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Akhirnya orang lumpuh itu bisa sembuh. Orang lumpuh itu bisa berdiri, dan ada yang tahu orang lumpuh itu langsung berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saking girangnya, saking
bersukacitanya, orang lumpuh itu melompat-lompat kegirangan sambil memuji Tuhan. Dan gak selesai sampai di situ, orang lumpuh itu juga akhirnya mengikuti Petrus dan Yohanes untuk pergi ke bait suci. Nah, orang-orang di sana yang ada di bait suci waktu itu melihat nih, ada orang yang udah lama, yang sejak lahir itu lumpuh, habis itu tiba-tiba sama Petrus dan Yohanes itu disembuhkan, didoakan lalu disembuhkan. Nah, akhirnya mereka itu takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua mengerumuni Petrus dan Yohanes. Nah, orang-orang yang ada di sana itu percaya kalau Petrus dan Yohanes inilah yang telah membuat orang lumpuh ini menjadi sembuh. Nah, menurut kalian nih, apakah benar Petrus dan Yohanes yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu? Di sini langsung dikasih jawabannya sama Petrus dan Yohanes. Kata Petrus kepada orang Israel, orang-orang yang mengerumuni mereka, katanya, "Hai orang Israel, mengapa kalian begitu heran melihat kejadian ini? Mengapa kalian menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, di sini Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Petrus menjelaskan bahwa bukan dengan kuasa mereka sendiri, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Nah, Petrus waktu itu kasih tahu kepada orang banyaknya itu tentang bahwa Yesus itu telah mati lalu bangkit dari antara orang mati. Yesus yang mempunyai keselamatan untuk orang-orang, untuk manusia yang ada di dunia ini. Kata Petrus, hanya dengan nama Yesus dan melalui iman kita kepada namanya, orang lumpuh ini disembuhkan. Aku juga mau kutip satu ayat untuk kalian bisa ingat. Jadi ada di Yakobus 5 ayat 16 isinya. Baca sama-sama. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu ada di Yakobus 5 ayat 16. Jadi ketika kita berdoa, kita doakan dengan sungguh-sungguh, kita yakinin doa kita, maka dengan iman percaya sangat besar kuasanya. Jadi di dalam doa ada apa? Ada kuasa. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita ulangi sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 1. Mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita hafalkan dan lakukan ya. Jadi hari ini yang kita pelajarin adalah bagaimana sih caranya kita bisa berdoa. Apakah kita berdoa hanya sehari, hanya 2 kali? Nah, jadi di sini kita diajarin bahwa kita jangan jemu-jemu buat berdoa. Ketika ada orang yang sakit, orang tua kita sakit, butuh pertolongan, apakah sehari itu cukup? Apakah 2 hari itu cukup? Berdoalah, memintalah kepada Tuhan supaya dikabulkan. Nah, doa orang benar tadi apa? Bila yakin didoakan, maka kuasanya itu besar. Besar kuasanya. Tuhan Yesus turun, menjamah, dan menolong orang-orang yang percaya. Jawaban doa juga ada 3, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Jadi ketika kalian mengalami, kok doa aku nggak dijawab ya? Nah, disinilah ujian iman kita. Apakah kita mau terus mendoakannya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau kita cuman stop, cuman sampai hari yang pertama aja. Habis itu, udah deh cukup hari pertama aja. Udah deh cukup, doa aku nggak dijawab nih. Nah, jadi emang ada kalanya kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Apakah ini benar dengan kebenaran firman Tuhan, atau ini hanya untuk diriku sendiri. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tahu motivasi yang benar itu apa. Kita harus tahu apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak. Dan bila yakin didoakan, maka besar
kuasanya. Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah, sekian dari firman Tuhan hari ini. Jadi belajar sesuatu ya. Jadi kita belajar untuk berdoa dengan iman. Kita belajar untuk mendoakan orang lain yang membutuhkan. Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami belajar untuk selalu berdoa dengan yakin, dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dialah Engkau yang berkati kami terus, ingatkan kami terus supaya kami bisa selalu berharap dan beriman kepada Engkau. Kami percaya besar kuasa-Mu ketika kami mendoakannya dengan yakin. Terima kasih Tuhan, kami serahin seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur sama-sama yang percaya kita katakan amin. God bless you. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik. Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Live Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids gak cuma diadakan di GSDA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Live Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu, dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Live Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Live Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Live Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Live Kids dan juga di media sosial Live Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!